jangan Anda terima sebagai dikte ya, ini bukan dogma. Okay. Wacana untuk Anda kaji, benar enggak yang saya ucapkan ini? Okay. Syiah itu dimusuhi karena Syiah berani melawan hegemoni Amerika. Ya, jadi Anda tahu ketika revolusi Islam Iran belum pecah, masyarakat Iran itu mayoritas Syiah banget. Shah Reza Pahlavi itu Syiah. Syiah. Jadi Shah Reza itu Pahlavi itu? Ya Syiah. Syiah banget dia. Tapi Syiah yang tidak pernah menjadi ancaman bagi hegemoni Amerika. Kenapa kok Iran setelah revolusi dimusuhi? Karena Iran begitu revolusi pecah, Imam Khomeini menyatakan kedutaan Israel, diplomatnya diusir semuanya, dijadikan kedutaan besar Palestina. Imam Khomeini menyatakan begitu, melawan hegemoni Barat. Ketika Amerika menjadi pelindung terbesar negara penjajah seperti Israel, Iran mengatakan bahwa Israel harus dihapus daripada dunia. Iran melawan Amerika. Ya, makanya di antara tokoh yang diapresiasi oleh mendiang almarhum Imam Khomeini adalah Insinyur Soekarno, founding father kita, karena dia berani melawan kepada Amerika. Dan kalau Anda lihat ide-ide politiknya, ya itu sama antara Imam Khomeini dengan Bung Karno. Banyak samanya lah, bukan sama persis, tapi banyak samanya. Jadi Syiah ini berkembang karena apa? Karena pasca revolusi masyarakat Islam di Iran itu ingin menjadikan sebuah ini bukan hal kecil loh ya. Ini bukan hal kecil sebenarnya kalau umat Islam paham, harusnya seluruh umat Islam baik sunnah ataupun apapun mazhabnya harus mendukung Iran. Karena Iran yang diangkat Islamnya, bukan Syiahnya. Republik Islam Iran. Islam apa Syiah? Islam Iran. Islam kan tidak disebut juga Syiahnya. Padahal mayoritas Syiah, ya kan? Tapi juga perlu diketahui di Iran itu ada beberapa provinsi yang mayoritas Ahlussunnah, kayak Sistan, Baluchistan, Kurdistan, ya, itu mayoritas masih Ahlussunnah dan tidak ada masalah. Nah, dan Iran menampilkan Islam sebagai sebuah pola manajemen sebuah negara, menampilkan Islam ya. Islam belum pernah ditampilkan sebagai sebuah sebuah bentuk pemerintahan selain Iran. Republik Islam Iran. Dan ini melawan demokrasi liberal. Barat itu menghancurkan dunia, menguasai dunia dengan jargon demokrasi liberal. Iran menampilkan tidak, Republik Islam, demokrasi berdasarkan Islam. Dan ternyata berkembang. Iran termasuk dari 5 negara yang punya roket yang membawa satelit ke luar angkasa. Amerika tidak mau Iran maju. Negara-negara Eropa tidak mau, apalagi yang ada di bawah gungkungan Amerika ya, NATO ini tidak mau Iran maju. Karena kalau Iran maju, masalahnya Islam. Islam itu menyasar apa? Akan membatalkan demokrasi liberal mereka, akan hancur ini. Karena ini demokrasi liberal adalah sistem yang hanya melihat raga manusia, tidak melihat jiwa manusia. Tapi Islam melihat raga dan jiwa manusia. Dan ini berhasil sebenarnya. Dan tidak akan pernah bisa diapa-apain Iran ini. Yang ada dari waktu ke waktu akan berkembang. Saya kasih contoh juga, ya kan? Palestina itu ada Syiahnya, Sunni banget, ahli sunnah. Siapa yang paling mati-matian dukung Palestina? Persenjataan, uang, dan pelatihan, sampai akhirnya berhasil memukul mundur Israel dari Gaza itu siapa? Orang-orang Syiah semuanya memberikan pelatihan kepada mereka. Makanya Ismail Haniyah, ya, pemimpin Hamas itu datang ke Iran ketika Syahid Qasem Soleimani dibunuh itu. Dia tampil di mimbar Jumat Iran, dia katakan bahwa Syahid Qasem Soleimani itu Syahidul Quds. Dialah orang yang berjasa untuk membuat kita berdaya. Jadi tunel-tunel, kemudian mereka bisa buat roket sendiri, ya. Itu semuanya ajaran Qasem Soleimani. Syi'i membela saudara Sunninya di Palestina. Jadi sebenarnya tadi ya jawaban saya tadi tujuannya kenapa Syiah kemudian dimusuhi, kenapa jadikan propaganda, kenapa dikeluarkan banyak biaya untuk terjadi propaganda untuk memusuhi Syiah di mana-mana? Karena mereka tidak ingin Iran berkembang. Karena kalau Iran berkembang, Iran sedang menampilkan
sebuah sistem baru yang akan menghancurkan sistem Itu. liberal demokrasi.